Yohanes 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dari judulnya Anda tahu, Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Aneh sekali kalau Anda baca di Lukas, itu rumahnya disebut rumahnya Marta. Tapi kampungnya Maria. Bayangin, orang tidak punya rumah bisa punya kampung, itu aneh, saudara. Tapi kalau saudara mau mengerti cara Tuhan menghargai orang, itu berbeda dengan cara kita. Tetap orang yang suka duduk di kaki Tuhan akan mendapat penghormatan yang lebih dibandingkan orang yang seperti Marta. Jadi ini aja berbicara banyak, karena cara Roh Kudus menyatakan Injil ini kepada kita. Di dalamnya ada hidden truth, kebenaran yang tersembunyi yang seringkali tidak pernah dimunculkan terus terang. Tapi Tuhan berkata gini, hendaklah kamu tahu diri dan ngerti sendiri, gitu, ngerti ya? Ada kalimat-kalimat yang dibuat begitu rupa. Nah, Anda jangan berpikir begini, oh kalau Tuhan itu seperti gini, 1, 2, 3, 4, 5, enggak, itu Taurat sebetulnya. Begitu Anda masuk di perjanjian baru, Anda akan melihat ada beberapa statement Tuhan, perkataan firman Tuhan yang hidden, yang tersembunyi. Yang dia berkata, ngertilah sendiri, ini loh hatiku seperti ini, taulah dengan sendirinya. Nggak tahu juga Pak, ya itu urusanmu sebetulnya. Tapi engkau mesti minta, Tuhan beri aku pengertian untuk itu. Ayat berikutnya. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kabar itu cukup untuk membuat Tuhan mengerti. Dia yang engkau kasihi sakit. Oke, teruskan lagi. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat 5 perhatikan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nanti kita akan lihat ada hal yang aneh di sini. Kenapa enggak disebut Yesus memang mengasihi Marta dan Maria dan Lazarus? Kenapa nama itu hilang di sini? Nanti kita lihat lagi. Kalau Tuhan izinkan, waktunya memungkinkan, kita sampai di situ. Ayat yang ke-6, perhatikan ini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia, garis bawahi, apa saudara? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kesengajaan itu membuat Lazarus apa? Mati. Nah, saya mau tunjukkan satu poin pertama yang Anda harus catat kuat dalam hidupmu, dalam batinmu, biar Tuhan mengukir sebagai loh batu dalam batin kita. Bahwa Anda dan saya harus mengerti, seringkali ada ekspresi Tuhan, atau cara Tuhan yang begitu aneh, dalam menyatakan kasihnya, justru kepada orang yang dia kasihi. Saya ulang lagi. Ada ekspresi, cara yang begitu aneh seringkali, yang dia ungkapkan bagaimana dia begitu mengasihi, dan itu ekspresi yang aneh yang dia tujukan justru kepada orang yang Yesus kasihi. Tidak diragukan lagi, Lazarus orang yang dikasihi Tuhan, karena baik Marta maupun Maria berkata, Tuhan, ya, dia yang engkau kasihi sakit. Alkitab mengatakan Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Jadi kasih Yesus kepada Lazarus, kepada juga Marta dan Maria, tidak usah diragukan. Jangan tanya lagi apakah betul dia mengasihi mereka. Jelas dia mengasihi. Tapi ketika dia mendengar Lazarus sakit, komentarnya berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kenyataannya saya tanya, mati tidak saudara? Mati.
Dan karena dia ngomong begitu, semua muridnya tenang. Oh, nggak bakal mati. Kan firman-Nya berkata begitu, tidak mungkin mati. Tapi saya mau tanya, mati nggak ternyata? Mati. Bohong nggak Yesus? Ayo. Nggak berani kan? Nggak berani. Ini loh, cara mikirnya dengan cara mikir kita beda. Kalimat yang dia ucapkan dengan tangkapan kita berbeda. Nah, lalu Alkitab berkata, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja. Ada kesengajaan unsur ini yang membuat sebetulnya kita berkata, kok aneh ya? Bukankah seharusnya begini? Oh sakit ya? Langsung bergegas. Lalu mereka terharu dengan pendeta yang begitu mengasihi jemaatnya. Dan orang berkata, betul dia mengasihi. Tapi kalau Anda sakit, telepon gembalamu berkata, maaf, ini jam saya untuk spa. Pak, saya kanker stadium 5. Masih ada 7 baru sempurna. Anda berkata, ini orang tidak mengasihi jemaatnya. Kalau Yesus sengaja, apakah Anda berani berkata, dia tidak mengasihi kita? Dan aneh memang, aneh, ini aneh, saudara. Sengaja. Dia sendiri ngomong tidak akan membawa kematian, tapi dia sengaja. Dia nunggu apa sih? Nunggu apa, saudara? Mati. Dan bukan hanya nunggu mati, dia nunggu sampai busuk. Karena ketika sampai di sana, dikubur sudah berapa hari? 4 hari, saudara. 4 hari. Baca Alkitab, 4 hari. Waktu mau dibuka, Marta berkata, sudah berbau. Dia berkata, nah itu saya suka. Anda tahu ada makanan favorit Yesus. Namanya bekasam, betul ya? Bekasam. Kalau saya salah, dia yang salah karena ini cerita dari dia. Saya mau cerita bekasam. Dan saya beritahu, Yesus paling suka bekasam. Kalau Anda sedang dibuat bekasam oleh Yesus, itu karena engkau dicintai. Engkau termasuk orang-orang yang dihormati Tuhan sebetulnya. Kalau ada visi, impianmu, kerinduanmu sedang dibuat bekasam oleh Tuhan, itu kabar baik buat saudara. Dia sangat spesial memandang dirimu, saudara. Apa itu bekasam? Dengerin saya, saudara. Ini berlaku adat suku Dayak di Kalimantan Barat, ya, betul Pak Steve ya. Jadi begini, saudara. Ini kata beliau loh. Setiap tahun sekali itu mereka ada panen padi, betul ya, panen. Dan itu mereka katakan sebagai panen raya mereka lah, kurang lebih begitu. Nah, waktu panen itulah mereka membuat makanan yang khusus. Dari daging ayam, babi, dan anjing, ya toh? Atau bahasa kerennya RW, saudara. Beberapa orang pura-pura tidak tahu, padahal wow, gitu kan saudara. Entah ngigonya menggonggong atau tidak, lain cerita. Pokoknya 3 itu, ayam, babi, RW, saudara. Bukan RT, RW, saudara. Nah, cara membuatnya, saya diceritain Pak Steve ini. Dagingnya dipotong, diiris-iris begitu. Lalu saya nggak tahu diberi bumbu atau enggak, saya nggak tahu lah pokoknya ya. Terus itu dengan bakmi dililit, terus dimasukkan di toples. Itu merupakan toples kesehatian antara ayam, babi, dan RW itu, saudara. Jadi dagingnya itu dipotong, kemudian dililit dengan bakmi, katanya, dimasukkan di toples. Setelah penuh kira-kira, tutup toplesnya. Terus ditanam gitu ya, disimpan pokoknya ya, disimpan saudara. Berapa lama? Setahun. Nggak lama, setahun. Nah, apa yang mereka tunggu? Mereka tunggu tahun berikutnya ketika panen raya lagi terjadi. Lalu semua hasil panen itu mereka tumpuk seperti gunung. Lalu diundanglah Bapak Pendeta yang terhormat, saudara. Pak Steve pernah makan toh? Nah, ini orang terhormat, saudara. So,
Dia hadir dengan laki-laki kepala keluarga dari suku itu. Pendeta boleh khotbah, boleh bahasa roh, boleh nengking, boleh apapun boleh. Mau nangis, terharu, terisak-isak, meratap, bersyafaat untuk bangsa negara, boleh juga. Tapi mereka diminta juga mendoakan, mengucap syukur. Istilah kerennya orang Amerika, Thanksgiving Day, saudara. Tanpa kalkun, kalau sana dengan kalkun, ini tanpa kalkun. Mereka mengucap syukur. Setelah semua acara selesai, lalu dihidangkanlah makanan istimewa mereka yang hanya dihidangkan pada hari raya panen besar terjadi. Dan ketika dibuka, Anda bayangkan sendiri, itu aromanya surga pun bergetar, saudara. Saya hanya bisa membayangkan beliau sudah menikmatinya. Tanyakan, katanya yummy, katanya begitu. Lalu pendeta akan diberi kesempatan untuk makan. Menolak berarti menghina. Dan pendeta seperti Pak Pendeta Steve ini tidak mungkin menghina orang lain karena terlalu baik dia, ya tak? Jadi Anda harus makan. Kalau Anda makan, Anda berkata enak, Anda berkata ya, gitu saudara, menghina. Anda harus berkata apa? Enak, ya kan? Nah, kalau sudah enak, mereka berkata mungkin, Pak, tadi kan baru ayam. Bagaimana kalau babi, Pak? Ya tanya. Anda bilang enak, RW akan keluar, saudara. Tapi itu makanan kehormatan. Lazarus dibuat jadi bekasam. Ketika dia mati, dililit dengan kain lenan, saudara, bukan bakmi, dan dibiarkan busuk 4 hari. Dan Tuhan berkata, yummy, katanya. Itulah ekspresi aneh yang seringkali terjadi. Nah, orang yang tidak mengerti bahwa Tuhan suka bekasam, dia akan kecewa. Tuhan busuk, yummy. Berapa banyak sebetulnya orang yang terima pernyataan Tuhan, janji Tuhan, semua yang hebat-hebat, dream, visi besar, impian-impian, Anda tunggu, makin lama makin redup, makin tidak jelas apakah ini akan terjadi. Anda berteriak-teriak, tolong aku Tuhan, tapi nggak terjadi apa-apa. Anda sampai nangis-nangis begitu rupa, membuat petisi, permohonan, himbauan, tantangan, ancaman ke Tuhan, tapi seperti surga diam. Dan engkau berkata, Tuhan, ini sudah hampir mati, dan dia hanya berkata, kan belum. Dan sampai akhirnya sungguh-sungguh mati, nggak ada lagi, no more, nothing, hilang semua. Dan di situ dia berkata, masih belum. Sampai engkau berkata, habis Tuhan, sudah busuk. Dia berkata, yummy, katanya. Dia berkata, bekasamku sudah jadi. Dan pada ujungnya kalau Anda mengerti, satu hari ketika dibangkitkan, itulah saatnya di mana apa yang pernah jadi bekasam dan muncul kembali hidup lagi. Tidak ada orang yang bisa memilikinya kecuali Yesus yang memilikinya. Anda bertanya, Pak, mengapa sampai harus hidupku jadi bekasam seperti ini? Sudah berbau, Pak, nggak mungkin ada kehidupan lagi. Sudah mati seperti ini. Tapi saya katakan dengan jujur, seringkali itulah cara Tuhan, saudara, untuk bisa memiliki hidup kita, dan apa yang ada pada kita total ada di tangannya. Karena semua yang sudah busuk jadi bekasam, kayak Lazarus dililit dengan
kain kafan itu. Tidak ada orang yang bahkan ingin melihatnya. Dia hanya cuma dikenang dan diratapi dari jauh. Tapi tidak ada orang secinta apapun dengan orang itu yang mau melihatnya lagi dan tetap berkata, aku mengasihi dia. Ada banyak visi, ada banyak impian, ada banyak kerinduan, ada banyak doa, permohonan yang sepertinya hilang, dan seperti Tuhan tidak peduli lagi dengan kita. Saya harus beritahu saudara, supaya Anda tidak kecewa dengan Tuhan. Ada ekspresi yang seringkali aneh yang Dia tunjukkan kepada kita, dan itu seringkali tidak kita mengerti. Ada pola yang mirip sama kalau Anda lihat dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima. Lihat pada ayat yang ke-21. Yang ini mungkin belum sampai jadi bekasam, saudara. Tapi polanya mirip. Markus 5 ayat 21. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang, lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya, dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Permintaannya adalah, jangan sampai anakku mati Tuhan. Ini hampir mati, jangan sampai anakku mati. Indah sekali reaksi Tuhan. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah, kalau Tuhan sudah bereaksi begini, jangan terlalu style yakin bahwa segera akan selesai. Ada ekspresi yang seringkali aneh. Dan sisi ini Anda harus mengerti karena beda dengan cara berpikir kita. Karena buat kita kematian itu merupakan ending. Sehingga harus dikejar, jangan sampai mati. Buat Tuhan kematian itu means nothing. Nothing. Karena dia punya kuasa membangkitkan. Iya kan? Nah, perhatikan. Alkitab berkata, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Langsung dia pergi, dia nggak ngomong apa-apa. Langsung dia pergi, artinya dia mengiyakan toh. Oke, aku ikut engkau, ayo tunjukkan rumahmu. Mana anakmu? Dia pergi. Tapi kalau Anda baca ayat 25, ada kejadian yang menginterupsi perjalanan Yesus. Ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita apa? Pendarahan dan sebagainya. Kalau Anda baca, ini membutuhkan cerita ini membutuhkan 10 ayat. Dan Tuhan ngurusi wanita itu. Sampai kemudian, kalau Anda perhatikan, ayat yang ke-35, ketika Yesus masih berbicara, itu kalau diterusin saudara, kalau ini orang belum datang, akan butuh mungkin 20 ayat. Dia enak aja dia ngobrol dengan perempuan itu. Cerita dari saat cerita wanita itu muncul, sampai sembuh, butuh waktu 10 ayat, dan itu pun dia masih bicara dengan dia. Lalu Alkitab berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah apa? Mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Dengerin saudara.
Nunggu 2 hari lagi pun, wanita sakit pendarahan itu tetap saya yakin tidak akan mati. 12 tahun dia tahan tuh. Menurut saya nunggu 2 hari lagi tidak akan membuat dia mati. Artinya begini, secara manusia yang urgen, yang mendesak, yang sudah kritis itu anaknya Yairus. Yang wanita ini masih bisa ditunda. Aneh caranya dia. Justru yang masih bisa ditunda diurusin, yang kritis dibiarin. Aneh nggak? Itu Tuhan memang. Anda mau protes, terserah. Tapi itu ekspresi kasihnya. Yang dibutuhkan kita cuma sabar menunggu sampai ujung akhirnya akan seperti apa. Dan endingnya itu tidak pernah bisa kita lihat. Karena mata kita ini mata yang sangat jasmani. Dipenuhi dengan pikiran manusiawi sekali. Yang hanya membayangkan semua yang buruk yang akan hancur di ujung sana tanpa pernah mau menunggu dengan sabar ujungnya mau dibawa kemana. Kalau anak-anak Tuhan bisa dengan cukup sabar saja menunggu, membiarkan dia selesaikan prosesnya, tidak perlu ada kepahitan dan kecewa dengan Tuhan kita. Ya toh? 12 tahun dia pendarahan terus, dia kuat kok. Nunggu 1-2 hari tidak akan mati. Dan gak perlu 2 hari 3 hari menurut saya. Hanya 1-2 jam lagi dia akan terselesaikan. Dan bukankah Yesus tahu itu? Mana yang paling kritis, mana yang bisa ditunda. Tapi lagi sekali kita melihat ada ekspresi yang aneh sekali. Yang sering kali dia tunjukkan dalam kehidupan kita. Iya Pak, tapi saya tidak kuat. Saya mengerti itu. Apa artinya tidak kuat? Manusia berkata, nggak tahan Pak, saya hampir mati. Dia berkata, belum kan? Sudah Tuhan, kok masih bisa ngomong? Begitu mati. Apalagi kalau sudah bau, dia berkata apa? Yummy. Luar biasa. Bekasam. Delicious katanya. Bekasam. Saya mau tanya, siapa yang sedang punya bekasam dalam hidupmu? Coba angkat tangan. Ada? Jujur aja, siapa yang merasa sesuatu yang sudah tiba-tiba mati dan berbau sekarang? Yang kau berkata, rasanya nggak mungkin lagi. Coba angkat tanganmu tinggi-tinggi kalau ada. Thank you. Yang lain belum, tunggu tanggal mainnya, saudara. Kadang-kadang memang ada cara yang sering kali kita berkata, aku nggak bisa ngerti. Yang sudah begitu kritis, dia biarkan. Sementara yang sebetulnya masih bisa ditunda, justru dia prioritaskan. Kalau Anda melihat seperti itu, kita membandingkan diri dengan orang lain, Anda akan kecewa sekali. Dia kok begitu ya? Loh, kau kok begini ya? Nggak adil dong Tuhan. Engkau marah dengan Tuhan. Justru itu berbahaya, saudara. Justru itu berbahaya. Ibrani pasal 11. Galatia mengatakan kita dipanggil dengan sebutan sons of Abraham, anak-anak laki-laki Abraham. Tapi apa yang Abraham alami sebetulnya? Saya mau tunjukkan kepada saudara suatu jalan yang sangat gelap dan tidak pernah jelas apa yang bisa dia pegang di jalan itu. Tapi disinilah justru imannya membuktikan bahwa dia orang benar di hadapan Tuhan. Pasal 11 ayat yang ke-8 Alkitab berkata, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya.
Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia apa? Tujui. Yang pertama, tidak tahu kemana mau pergi. Saudara pernah ngerti dalam hidupmu seringkali kita dibawa Tuhan ke tempat yang kita nggak tahu nih kemana. Kita hanya guessing, hanya menduga. Oh, ke utara, ke pantai nih, ke pantai. Belok tiba-tiba. Kemana beloknya? Selatan lagi. Pusing. Kita seperti orang diculik, ditutup mata kita. Diajak berputar sampai kita sungguh-sungguh tidak pernah ngerti arah itu apa. Di Cepu kami mendoakan seorang ibu yang ada tumor di rahimnya dan dokter memberi dia waktu 3 bulan untuk hidup. Dan dia berkata ketika sudah ngedrop semua kondisinya, dia jalan itu sudah kacau arahnya. Nggak tahu, kanan kita ini tidak pernah jelas. Ini ujungnya mau kemana Tuhan? Semua serba tidak menentu. Abraham taat. Ayat 9 dan 10. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Dia menanti-nantikan tanpa pernah ngerti sampai kapan. Dia nggak tahu kemana dan tidak tahu sampai kapan harus menanti. Menanti tanpa kepastian, itu pekerjaan yang bisa mematahkan dan membunuh semangat hidup kita. Tapi orang yang beriman, dia tidak tahu kemana dan tidak tahu sampai kapan, tapi imannya tetap kepada Yesus Tuhannya yang luar biasa. Ini yang menghasilkan bekasam, saudara. Ya toh? Tidak tahu kemana dan sampai kapan. Saya beritahu sampai kapan. Sampai busuk. Sampai dia bilang, yummy. Ayat 11 dan 12. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberi janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, yang tidak terhitung banyaknya. Di sini tidak pernah jelas bagaimana caranya. Tidak tahu kemana, tidak tahu sampai kapan, tidak tahu caranya bagaimana. Pokoknya dia setia, itu aja. Nggak tahu caranya gimana. Dan yang terakhir, yang seringkali memedihkan hati orang, ayat 17 sampai 19 Alkitab berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali, tapi tidak pernah tahu dengan pasti why, kenapa harus melewati itu. Kalau Anda ada 4 pertanyaan, kemana mesti pergi, sampai kapan, bagaimana caranya, dan mengapa begitu, semua tidak jelas. Itu sungguh-sungguh proses membuat bekasam sedang terjadi dengan sempurna dalam kehidupan kita. Secara manusia, ada titik di mana engkau tidak bisa memegang apapun. Dalam situasi serba tidak menentu, engkau tidak bisa pegang apapun, saudara. Orang ingin pegang sesuatu, tapi sebetulnya seringkali yang dipegang cuma angin, angan-angan, dan bayang-bayang. Tapi percayalah, Tuhan itu Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Kalaupun engkau tidak bisa memegang, engkau yang akan dipegang oleh tangan Tuhanmu, saudara. Itu bedanya
antara hidup orang percaya dengan orang dunia. Ada cara Tuhan yang aneh, bukan? Ketika dia ingin menyatakan dan mengekspresikan kasih-Nya justru kepada orang yang dicintai. Dan poin kedua saya, mari balik kepada Yohanes pasal 11. Lihat ayat yang kelima tadi yang saya sempat singgung. Dan kita akan selesai dengan pengertian ini, supaya Anda mengerti akan hati Tuhan. Yohanes 11, lihat pada ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta. Dan siapa? Kakaknya. Dan siapa lagi? Saya sempat bertanya, kenapa nama ini hilang? Kenapa nama ini hilang? Saudara, ini yang saya yakin. Pada saat Yohanes menuliskan cerita ini, Roh Kudus mencoba mengekspresikan perasaan yang ada pada Tuhan. Maria ini selalu memilih bagian yang terbaik. Dia punya tempat yang sangat khusus di hati Tuhan. Ketika dia mengalami penderitaan dan penantian, menantikan orang yang dia kasihi secara perlahan kehilangan kekuatan dan tenaganya, dan satu kali kemudian sambil dia terus setiap kali melihat keluar, kalau Yesus yang dia harapkan datang, tapi tidak pernah muncul, sampai dia melihat kenyataan nafasnya akhirnya habis. Penderitaan dari orang yang dia kasih itu adalah penderitaan Tuhan sendiri. Dan di titik di mana kesakitan orang itu menjadi kesakitannya, itu saatnya di mana nama itu seperti dia ambil dan dia berkata, ini hanya untuk diriku sendiri, dan biar tidak ada orang lain yang menyentuhnya. Kalau Anda kenal hati Tuhan, Anda akan tahu itu. Disebut tentang Marta, tentang Lazarus. Tapi kenapa nama Maria itu hilang? Sesuatu yang membuat orang itu kesakitan. Apakah sakit karena kebencian atau sakit karena kasihnya? Sama. Orang cenderung tidak ingin menyentuh lagi nama itu. Satu kali ada orang Farisi datang kepada Yesus yang berkata, siapa yang disebut dengan saudaraku? Tuhan menceritakan tentang orang Samaria yang baik, tentang orang yang dirampok di jalanan. Imam dan orang Lewi hanya melewati dari seberang jalan dan tidak menolong orang itu. Tapi ada orang Samaria yang baik hati. Dia menolong akan orang yang sudah setengah mati itu. Dan Tuhan sengaja bicara tentang orang Samaria, karena buat orang-orang Yahudi itu bangsa kelas nomor sekian yang dianggap rendah martabatnya karena mereka bercampur dengan suku lain. Mereka tidak diakui sebagai bagian dari orang Yahudi. Mereka disingkirkan dari masyarakat, dipandang begitu hina dan tidak layak untuk dicampuri karena mereka tidak pernah bergaul. Ingat ketika Yesus minta minum dari air yang ditimba oleh wanita Samaria, dia berkata, engkau orang Yahudi minta minum kami orang Samaria? Karena Alkitab berkata mereka tidak pernah komunikasi karena orang Yahudi anggap rendah orang Samaria. Tapi hari itu dia ketemu dengan orang Yahudi yang congkak. Dan Yesus menunjukkan akan sebuah cerita yang memberikan akan gambaran orang Samaria yang baik hati dan murah hati. Kalau Anda baca di Lukas 10, saya baca 2 ayat oleh karena waktu. Anda baca dari ayat-ayat sebelumnya tentang perumpamaan orang Samaria yang murah hati ini.
Ayat 36, ada pertanyaan yang diajukan Yesus yang berkata, siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Harusnya jawabannya sederhana, orang Samaria itu. Ya kan? Tapi Anda tahu jawabannya? Jawab orang itu, orang yang telah apa? Menunjukkan belas kasihan kepadanya. Mengapa tidak berani berkata orang Samaria? Karena kalimat itu menyakiti hatinya karena kebenciannya. Dia singkirkan nama itu karena kebencian dalam dirinya. Ada nama-nama tertentu yang engkau tidak ingin itu disebut. Tidak ingin muncul dalam pikiranmu. Karena ada hatred, ada kebencian. Saya beritahu saudara, engkau akan dikejar terus oleh Tuhan. Tapi ada nama-nama yang kita berkata aku tidak mau sebut. Karena engkau tahu lukanya adalah lukamu. Dan engkau berkata, aku tidak mau sebut. Biarkan nama itu jadi bagian dari hidupku sendiri. Dan biar tidak ada orang lain yang mengerti. Nama itu milikku. Itulah sebabnya powerful sekali. Ketika Alkitab berkata, Tuhan sebagai gembala memanggil domba-dombanya sesuai dengan apa? Nama mereka. They call us, each one of us. Dia panggil setiap kita sesuai dengan nama kita. Powerful, saudara. Kenapa hilang? Sebab roh Tuhan mengerti. Saat itulah saat yang paling pahit dari hidup orang yang bernama Maria ini. Yang dikasih dying, sekarat, mau mati. Dia sudah memberi kabar kepada Yesus yang ditunggu tidak pernah muncul. Tidak pernah dia ragukan. Yesus mengasihi Lazarus. But why? Kenapa nggak muncul? Tidak pernah ada pemberitahuan. Mungkin kabarnya berkata, Tuhan berkata tidak mungkin mati. Tapi kenyataannya dia lihat saudara kandungnya dying, sekarat, mau mati. Dan mungkin kabar dia dengar, dia sengaja tinggal beberapa hari lagi di sana. Ada pertanyaan besar mungkin, why? Kenapa engkau tidak datang? Dan sampai Lazarus mengembuskan nafas yang terakhir. Itu saat yang paling berat, baik buat Marta, tapi terutama buat Maria. Dan di situ Roh Tuhan mengekspresikan, menurut saya dengan begitu bagus. Ada nama yang dia simpan buat dirinya sendiri. Ada nama yang orang berkata, aku tidak mau dengar itu. Karena ada benci. Tapi ada karena kasih. Tuhan simpan itu nama buat dirinya sendiri. Anda ngerti itu? Sekarang saya mengerti kenapa di Yohanes di saat-saat terakhir, ketika 3 kali Tuhan bertanya kepada Petrus, dia berkata, Simon anak Yohanes, di mana nama Petrus yang pernah dia berikan itu? Saudara tahu, detik itu nama Petrus dia simpan untuk dirinya. Sebab kalau dia panggil dia Petrus, dia seperti mengejek, dia tidak mau melukai Petrus. Hari itu dia Simon, seperti buluh yang begitu lunglai dan tidak berdaya. Tidak mungkin dia menyindir dengan perkataan, hei batu karang. Karena dia tahu sedang lunglai. Dan nama itu tidak dimunculkan hari itu. Walaupun dia yang berkata, mulai sekarang engkau adalah siapa? Petrus. Dia sendiri yang memberi nama itu. Tapi ketika orang itu dalam keadaan begitu terpuruk, tertekan, penderitaan kesakitannya adalah kesakitan dari Yesus sendiri. That's why dia panggil dengan nama Simon, anak Yohanes. Dia mau berkata, nak, aku tahu kamu seperti buluh, tapi
Tapi tidakkah buluh ini mengasihi aku? Dan dia bertanya, tidakkah buluh ini punya agape dengan aku? Simon berkata, tidak punya Tuhan. Aku hanya punya phileo dengan engkau. Dan dia tanya kedua kali, Simon, buluh, tidakkah buluh ini punya agape dengan aku? Dia bilang, nggak ada Tuhan. Aku hanya punya phileo dengan engkau. Dan dia berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yang terakhir dia tanya lagi, buluh, sungguh engkau punya phileo dengan aku? Sedih hatinya. Kau tahu segala sesuatu. Hanya phileo yang aku punya Tuhan. Dan dia berkata, baik, buluh sudah terkulai, tidak akan aku patahkan. Gembalakan domba-dombaku. Anda bisa pikir itu. Kalau domba-domba dipercayakan kepada seorang batu karang, the rock, make sense. Domba-domba dipercayakan pada setangkai buluh. Itu anugerah, saudara, yang otak kita gak bisa mengerti. Gak bisa ngerti. Buluh. Tapi itulah Tuhan, saudara. Kenapa tidak muncul nama Petrus? Dia simpan untuk dirinya hari itu. Dia bilang, aku tahu. But soon, ketika Roh Kudus turun, ketika engkau kuat, ketika engkau dengan sukacita berkata, aku Petrus, dia berkata, ini namamu, nak. Go ahead. Tuhan itu luar biasa, kok saudara. Kalau Anda bisa ngerti kedalaman di dalamnya, engkau tidak akan mudah kecewa dengan dia. Please understand. Anda ngerti Maria Magdalena? Ini orang yang cukup dekat dengan Tuhan. Kalau kita cukup dekat, saudara, per telepon aja, saya langsung tahu ini yang bicara siapa, ya kan? Ketika kekalutan sudah terjadi, dan dia berpikir seseorang mencuri mayat Tuhannya, Yesus datang dan berkata, mengapa engkau menangis? Dia berkata, kalau engkau yang mencuri, kembalikan mayat Tuhanku. Yang menyadarkan Maria adalah ketika namanya disebut Tuhan. Ketika Yesus berkata, Maria, dia tahu Tuhan. Kadang-kadang dia simpan itu untuk dirinya sendiri. Kadang-kadang dia bilang, just for me, hanya untuk aku. Apakah ada nama yang membuat engkau begitu muak dan benci? Anda akan dikejar oleh kasih Tuhan. Tapi kadang-kadang Tuhan tidak banyak bicara dengan kita. Dia hanya peluk kita. Dan dia bilang, biar nama itu just for me, hanya untuk aku. Amen, saudara. Tutup Alkitabmu. Mari angkat tangan sama-sama. Thank you, Lord. I love you, Lord, and I lift my voice to worship all my soul. Take joy, my King, in what you hear. Let it be
seseorang memberi kami kado lukisan dari kaca dengan tulisan yang sangat simpel. Dia berkata, seringkali perasaan yang terdalam itu justru muncul dalam keheningan. Ada banyak orang mengungkapkan perasaannya dengan lagu, dengan teriakan, dengan puisi, dengan apapun. Tapi seringkali perasaan terdalam itu terungkap justru dalam keheningan, tanpa suara, tanpa apapun muncul. Kadang orang panik ketika sepertinya Tuhan lupa dengan kita. Kenapa dia tidak pernah panggil aku lagi? Kenapa dia tidak pernah sebut namaku lagi? No. Seringkali perasaan terdalam itu justru ketika dalam keheningan itulah dia sedang menyatakan kasihnya kepada kita. Dan seperti berkata, buat aku, namamu biar buat aku saja. Aku tidak perlu teriak-teriak keluar. Just for me. Hanya buat aku. Biarkan Tuhan memiliki hidup kita untuk Dia saja, saudara. Amen. Mari angkat tangan sama-sama sekali. Kaya rasa kata kaya raka sekiara makara. Boto sakana makara lama kiara masanda ya makiara. Ramata kiere bekiara masanda makara bas. Boto sekere kere makara malamata kai. Bere besakora malamatore. Bere bele bosando makaya rabana namaya. Bere bele masona aramata kaya. Bere sekere makaya ramasa. Ora bosakara bekiara masakara. Ora bosokora makaya ramasi. Ete sekere bekara malamaya. Ora bosokora makaya. Ete kata ora namara. Ete bosande bekara. Ete manto makaya ramasi. Ete rebeka sekere ramasi. Ete makora malamasi. Ete loramos. Ete lobokora makara masu. Saya tanya kepada Tuhan, apa yang harus didoakan? Dia katakan, kita semua perlu baju sirah keadilan. Percaya penuh, teguh jaya, berdiri tegap, percaya darahnya sudah menyuduskan semua dosa kita. Percaya penuh, memar di tubuhnya sudah mengalahkan semua kuasa dosa. Percaya penuh bahwa mahkota durinya sudah membebaskan jiwa kita. Percaya penuh bilur-bilurnya sudah menyembuhkan kita. Percaya penuh bahwa tombak itu sudah membebaskan semua pemberontakan kita. Percaya penuh bahwa tangannya yang dipaku sudah mematahkan semua kegagalan kita. Percaya penuh kakinya yang terpaku sudah membuat hidup kita berkemenangan hari ke hari, setiap saat. Percaya penuh bahwa tidak akan ada yang bisa menggoncangkan kita di dalam namanya yang ajaib. Meteraikan akan pikiran kita satu persatu Tuhan, supaya pikiran Kristus yang dimiliki anak-anakmu. Meteraikan Tuhan telinga anak-anakmu ini di telinga seorang murid. Teraikan akan mata kami semua anak-anakmu Tuhan,
untuk melihat akan Engkau, meteraikan hidup kami untuk membedakan roh, meteraikan dengan mulut dan lidah bibir, jadi lidah seorang murid yang berkata-kata kebenaran, membangun, memuliakan namanya, percaya penuh, urapi akan setiap hati, ambang pintu hati, supaya tetap fokus kepada Tuhan, tidak bergeser, hanya kepada Yesus Kristus. Percaya penuh, pengurapan Tuhan memutaraikan ibu jari tangan kanan kita, supaya apa yang kita kerjakan berhasil. Dan ibu jari kaki kanan kita, supaya kita pergi, kita punya kuasa, otoritas, mengalahkan tipu daya, musuh-musuh, kegelapan, dan mengalahkannya dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu satu hal lagi yang Tuhan mau, kita terima pedang di tangan kanan dan bawa pedang itu kepada musuh. Aku berkata, engkau setan tidak bisa berbuat apa-apa. Kuasamu sudah hilang. Engkau dipatahkan, kalahkan. Dan engkau jadi tontonan umum. Engkau tidak bisa menipu lagi. Terang Tuhan menerangi kau. Semua tipu dayamu sudah dikalahkan, sudah terlucuti di dalam nama Yesus. Karena engkau tidak bisa datang mencuri, membunuh dan membinasakan. Sebab engkau sudah dilucuti. Dan engkau sekarang pencuri, kembalikan semua berkat-berkat itu. Bahkan aku katakan 7 kali lipat ganda kau mesti bayar lagi. Cepat dalam nama Yesus. Kau akan jadi pihak yang rugi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua berkat yang sedang dikirim, minta malaikat Tuhan membawanya utara, timur, barat, selatan. Lepaskan bendung-bendung itu, dibukakan. Semua kutuk langit tembaga dan kutuk onak duri sudah dibatalkan, diganti dengan anugerah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami katakan, keluarga demi keluarga, anak-anak, engkau akan tumbuh besar menjadi anak-anak yang sehat, berperawakan baik, rohanimu baik, pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh Tuhan, roh keperkasaan, pengertian untuk kenal akan mimpi dan penglihatan, untuk cakap, berdiri di hadapan raja-raja, dan hidup sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan namanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh bangsa ini tidak terkecoh lagi. Dan aku katakan, setan, semua fasilitasmu untuk membunuh, semua liku-likumu dan siasat-siasatmu, semua komunikasimu dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Semua kata-kata kutukan, semua kebencian, semua hal yang direka-reka kejahatan untuk anak-anak Tuhan tidak mempan lagi untuk Yakub, tidak mempan untuk Israel. Dalam nama Yesus, kutuk sudah dirubah menjadi berkat. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berbahagialah kau anak-anak Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Harus sakara patakaya ramas. Terima berkat dari Bapa yang Maha Baik, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus, dan membawa kita sekalian kepada seluruh kebenaran.
Tuhan yang membuat kita semua bermultiplikasi, dan itu baik dalam pandangan Tuhan. Membuat Engkau berkuasa atas burung-burung di udara, akan semua ikan-ikan di laut, akan ternak di darat, dan yang melata di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau diberikan kekuatan untuk rohmu bertumbuh semakin kuat, dikasih Allah, dikasih manusia, bagi kemuliaannya sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya kita katakan